pemirsa pastinya masih bersama kita di Bincang Publik, ditemani oleh Bapak Nur Hasan. Pak, kita akan membahas mengenai yang tadi saya sebutkan sebelum iklan itu, mengenai pajak rumah kos dan restoran. Kan sekarang kita lihat di Depok ini berjejer banyak rumah kos dan restoran, tentunya buat pengalihan anak-anak kampus ya Pak ya. Jadi banyak meningkatnya, karena di Depok juga sebagai salah satu kota pelajar. Terus mengenai pajak rumah kos ini Pak, menurut Dewan apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah saya lihat sudah cukup baik. Pajak rumah kos ini kan untuk di kota Depok ini mungkin masih terpusat di wilayah Beji ya. Wilayah Kecamatan Beji di kota Depok, terutama di Jalan Margonda ya. Margonda iya, banyak sekali di situ. Wilayah situ kan meliputi 2 kelurahan mungkin ya, Pondok Cina dan Kemirimuka. Itu memang banyak kos-kosan. Pajak kos ini kan memang sebetulnya sudah beberapa tahun yang lalu. Itu kan yang dipungut ketika rumah kos itu sudah melebihi dari 9. Artinya 10 pintu, 10 kamar. Ya, kita sebut 10 pintu ya. Ketika sudah 10 pintu memang itu kita pungut pajaknya. Dan ini sudah cukup lama. Jadi ini bukan hal yang baru ya, tetapi mungkin dengan berkembangnya informasi, dengan masyarakat mengetahui seolah-olah ini adalah hal yang baru. Iya betul. Terus kan katanya mengenai pajak kos ini menimbulkan kontroversi Pak, ada yang setuju dan ada yang tidak. Karena dinilai memberatkan dan tidak ada sosialisasi sebelumnya. Jadi tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai pajak kos ini. Apa benar Pak seperti itu? Sebetulnya dari proses suatu perda itu, dari proses pembuatan perda itu sudah ada sosialisasi. Ya kan? Sudah ada pemberitahuan. Tentunya ketika perda itu dibuat, tentunya ada semacam hearing kan. Ketika pembuatan perda itu masyarakat diundang. Itu sebelum perda terbentuk. Setelah perda terbentuk pun itu ada sosialisasi. Terkait identitasnya mungkin ya. Ini bagaimana kan gitu. Saya lihat mungkin identitasnya kecil. Jadi masyarakat menilai ini tidak ada sosialisasi. Tetapi setiap perda itu tentunya sudah disosialisasikan. Terkait pro dan kontra itu adalah mungkin ya bagi saya sesuatu yang wajar ya. Pro dan kontra itu adalah wajar terjadi, tetapi kita bagaimana mengatur kota kan gitu. Karena Depok ini tidak memiliki sumber daya alam, kita tidak mempunyai hutan ya. Iya betul. Resapan. Kita tidak mempunyai hutan, tidak mempunyai batu bara, tidak mempunyai tambang emas, tambang ya entah tambang yang lain kan. Tetapi kita sektor jasa dan niaga. Jasa itu salah satunya adalah rumah kos ya. Itu yang kita angkat, kita kembangkan kan. Jadi saya pikir pro dan kontra adalah hal yang wajar, tetapi bagaimana kota Depok juga bisa berjalan. Makanya kita mengambil dari sektor jasa dan perdagangan. Oh betul, berarti sebelumnya udah ada sosialisasi, tentunya tapi belum ada informasi yang menyebar gitu kali ya Pak ya? Tentunya sudah ada. Sosialisasi itu kan dari awal rancangan perda itu kan sudah harus sosialisasikan. Setelah selesai pun harus disosialisasikan. Jadi ya mungkin ketika itu belum beberapa tahun yang lalu mungkin kos-kosan itu belum terlalu banyak. Nah, ketika ini sudah banyak dan perda itu akan segera dimaksimalkan, ini timbul lagi pro dan kontra. Gitu. Sekarang kita kalau bicara rumah kos, kita beralih dulu ke restoran yang tidak kalah banyak ya juga yang ada di sekitar Margonda ya Pak ya. Betul. Terus mengenai pajak restoran yang akan diterapkan Pemkot, apakah Dewan sudah menyetujuinya mengenai hal ini? Sudah, tentunya kan aturan suatu kota itu, perda itu memang itu adalah produk dari DPRD ya. Jadi notabene sudah. Jadi tentang pajak restoran tadi. Itu adalah terkait dengan pajak daerah dan itu sudah diperdakan, artinya sudah ada izin memang gitu. Termasuk pembangunan restoran itu sendiri sudah banyak perizinan. Untuk membangun restoran itu adalah tidak terkait dengan pajak daerah, itu pada hal yang berbeda gitu. Kita di perda pajak daerah ini tidak membicarakan izin lokasi bangunan seperti itu. Kita adalah pada tataran restoran ini kan pengolahan makanan ya untuk dijual. Kan bisa dikatakan penyediaan jasa. Kita melihatnya pada sisi itu, bukan sisi pada pembangunan atau izin. Terus kalau mengenai pembangunan izin atau enggaknya, misalkan ada yang sudah terdaftar atau belum, itu bagaimana cara mengambil pajaknya Pak? Apa yang sudah izin aja yang diambil pajaknya atau yang belum?
yang belum ya sudah dibiarkan begitu saja. Iya, kita ini adalah terkait izin pendirian, saya pikir kita tidak ke arah situ ya. Kita cukup mendata restoran ya yang sudah kita data, dan di situ dikatakan bahwa pajak restoran itu adalah di kisaran 10 juta ya, omsetnya per bulan. Itu sudah cukup. Oh, sudah cukup. Terus ada kendala Pak mengenai pemungutan pajak untuk di restoran? Ada kendalanya, ada. Apa? Pajak restoran itu adalah ketika teksnya itu kan, pajaknya itu kan kita kadang belum melihat keinginan pemilik restoran itu melaporkan itu secara sesungguhnya gitu. Ini yang menjadi cukup sulit bagi kita, karena ada beberapa juga restoran itu yang tidak membuat tagihan secara Real. Ya, Nyata ya? secara komputerisasi ya. Itu tidak dibuat seperti itu. Jadi agak sulit. Jadi ya kita terima apa yang mereka laporkan saja. Oh gitu. Sebenarnya yang dikenakan pajak untuk restoran ini benar nggak yang memiliki omset di atas 10 juta penjualannya? Betul, saya katakan tadi bahwa yang Atau omset ada standar untuk melakukan pajak itu di perkiraannya berkisar uang 10 juta atau di bawah 10 juta? ya, kita pada kisaran 10 juta ke atas 10 itu juta ke sudah atas. dapat dikenakan pajak restoran, betul. Sekitar 10% ya. 10% itu sudah dipungut pajak. Tetapi ini kan di Kota Depok pun masih banyak yang mungkin belum mungkin. Kemarin kita dorong juga untuk DPPKA untuk lebih intensif lagi untuk mendata ya. Tadi saya katakan mendata restoran-restoran itu. Terus kan ada penerapan pajak nih Pak di restoran. Ya. Ada yang menimbulkan kontra kah dengan pengelola? Saya pikir tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Sepertinya perbincangan kita semakin seru aja ya Pak ya, Iya. mengenai pajak yang nantinya akan meningkatkan pendapatan daerah. Iya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang Publik.